bukannya hadis berlebih-lebihan. Ya makanya itu kita nggak boleh. Makanya itu kita nggak boleh mempelajari hadis sampai berlebih-lebihan, Bang. Kenapa nggak boleh? Buktinya berarti salah dong penulis hadis itu. Al-Quran aja mengajarkan kita tidak boleh berlebihan. Allah sesungguhnya tidak suka kepada makhluk yang berlebihan. Bro, sebentar. Apa, Bang? Al-Quran tidak. Al-Quran sampai kepala kaum botak tidak ada bercerita Muhammad sampai ke langit 1. Sekarang saya boleh nanya, Bang? Boleh, silakan. Boleh, oke, Bang. Saya mau nanya nih, Bang. Yesus disalib itu abad keberapa, Bang? Abad pertama. Abad pertama, oke. Abang tahu Konsili Nikea, Bang? 325. 325 abad keberapa tuh, Bang? Abad keempat. Abad ketiga, 325. Abang tahu perjanjian baru kapan dikeluarkan, Bang? Abad pertama 0 sampai 100. Abad kedua 100 sampai 200. Abad ketiga 200 sampai 300. Ya abad keempat, kan aku bilang abad keempat. Aduh, ya, abad keempat, siap. Jangan kau salah-salahi orang benar. Ya boleh ya nih, Bang. Aku angan-angan kosong aja, ya. Kalau salah ya salahkan aja. Cuma ini angan-angan aku aja. Benar nggak abad pertama Yesus dikatakan disalib? Lalu dibuat oleh perkataan manusia lewat musyawarah mufakatnya, yaitu Konsili Nikea. Abad pertama. Di mana Tuhan? Di mana Yesus ini harus setanding dengan Tuhan dan dia harus diperanakan. Ada tuh, Bang, di ininya syahadat Nikea itu, Bang. Harus dipaksakan. Abad pertama. Yesus disalibkan abad pertama. Ya, Yesus disalibkan abad pertama. Konsili Nikea ini kan musyawarah seorang pendeta, seorang apalagi ya pokoknya seorang teologi agama lah. Nah, abad keempat keluarlah perjanjian baru. Nah, bisa nggak Abang berpikir abad pertama dirubah menjadi diperkuat oleh abad ketiga? Itu manusia yang rubah, Bang, bukan Tuhan ya. Nah, diperkuat lagi di 2 Tesalonika 3:17. Akulah yang menulis surat ini. Ya. Serem nggak tuh, Bang? Nggak serem. Ayat sudah dirubah-rubah. Nah, itu aja, Bang, pertanyaan aku, Bang. Oke, aku jelaskan. Siap, Bang. Penulisan kitab suci Kristen itu sejak abad pertama. Konsili Nisea nggak ada hubungannya dengan Nisea dulu baru ditulis Injil. Enggak tuh. Kalau pengkanonan dari tahun 150 sudah mulai dikanon. Jadi itu pandangan yang keliru, diubah-ubah, nggak ada yang diubah. Justru harusnya kau bertanya. Al-Quran tidak ada perintah penulisannya. Bagaimana bisa sekarang ditulis? Yang kedua, Al-Quran tidak ada kitab tuanya. Hanya 2 lembar Birmingham. Dan itu pun dicurigai bukan Al-Quran. Diduga. Tetapi puisi-puisi orang Kristen Arab. Bagaimana bisa menghasilkan 6.326 ayat? Dasarnya dari mana? Kalian tidak punya kitab tertua. Yang manuskrip Sana'a, 63 surah. Manuskrip yang kalian pakai adalah 1924. Punyanya daripada Kairo. Gimana sih kau nih? Kok bisa kau bilang diubah-ubah? Al-Quran itulah yang tidak terlindung sebenarnya. Karena tidak ada manuskripnya. Oke, Bang, gini, Bang. Al-Quran ini sebenarnya perintah Allah untuk dihafalkan. Ya, Bang, ya. Karena Rasulullah baginda Muhammad menerima wahyu itu dihafalkan. Tapi karena Rasulullah tahu umatnya, dia mau meninggal aja, umatku yang dia ingat. Makanya dia dapat perintah sholat. Kalau tidak 50 rakaat, Bang, seperti Nabi Musa menyembah Allah. Mana pernah Muhammad mengingat kalian? Dia tidak pernah mempersembahkan dirinya untuk kalian. Bang, orang dia mati bukan karena kalian. Bang, ada nggak di dalam Al-Quran dikatakan Muhammad wafat karena kalian? Tidak ada. Kalau kami ada. Karena kami, Bang. Ngapain wafat karena kami, Bang? Itulah bukti dia mengingat kalian, memikirkan kalian. Kalau kami Tuhan Yesus kami wafat karena dosa kami. Nah, di situ Abang tuhankan. Disitulah titik tolak ukurnya Abang menuhankan manusia. Kami tidak pernah menuhankan manusia. Muhammad. Yesus itu tidak manusia. Tadi Abang sendiri bilang Yesus mau mati demi kita. Itu ngaco. Kalau Yesus manusia, bro. Tuhan. Bro, kalau Yesus manusia, di mana sekarang Yesus berada? Ya di pangkuan Allah, Bang. Makanya mana bisa manusia, bro, mana bisa daging di pangkuan Allah. Dia sekarang bersama-sama dengan Allah. Dia bukan daging lagi.
Bang, kata siapa bang? Rasulullah baginda Muhammad Isra Mi'raj dengan tubuhnya ke sana bang. Apa yang tidak mustahil bagi Allah? Tapi jangan kau tuhankan apa yang di mana dibuat itu? Di mana ditulis bang. itu? Bro, Isra Mi'raj itu di mana ditulis? Aku ingin tahu. Di surat Al-Isra bang baca. Peristiwa yang kau bilang itu naik ke langit ke-7 tidak ada dijelaskan di Al-Quran. Itu ada di hadis. Hadis lebih lengkap dari Al-Quran. Apakah kau setuju? Tidak bang. Hadis nah, kalau kau tidak setuju, harus kau tolak itu, bro. Kalau kau tidak setuju, harus kau tolak itu. Bukan bang, hadis itu hanya memberikan gambaran. Gambaran artinya imajinasi, hayalan. Kenapa kau terima hayalan? Fakta tidak kau terima di Al-Quran. Lucu sekali kau. Bang, yang namanya hadis itu adalah sejarah Nabi, perkataan sahabat Nabi, perkataan manusia kau percaya. Perkataan manusia kau percaya. Bang, kalau perkataan Nabi kau percaya masih bagus. Kami bukannya percaya, Bang. Kami hanya mempelajari tafsirnya. Itu bukan tafsir. Itu adalah Al-Quran, Bang. Tadi kan kau bilang kau percaya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah ke langit. Waktu peristiwa Isra Mi'raj. Bro, wajari kau dengan baik dan benar ya. Tidak ada perkataan Allah dia menjaga hadis. Tidak ada perkataan Nabi Muhammad validasi hadis. Hadis itu karangan manusia. Titik. Paham? Oke, saya bukakan abang di Al-Quran ya. Al-Isra ya. Biar abang paham. Bukakan. Biar adik kita ini mencari ayat dulu ya. Semangat dek, semangat. Cari ayat. Makanya si Juma takut debat sama aku. Sudah titik koma aku baca itu. Tapi bahasa Indonesia ya. Selalulah kalian. Sampai kiamat dia tidak akan bisa melihat itu. Surah 17 ayat 1. Masuci Allah yang telah Oke, Bang. Ya, Bang, ini harus kayak anak SD nih. Pelan-pelan. Enggak apa-apa, silakan. Namanya juga belajar. Bang, baca Bang di surat An-Najm ayat 12. Maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. An-Najm 14-nya, yaitu di Sidratul Muntaha. Nih Bang, ini yang Isra Mi'raj Rasulullah Bang. An-Najm 15-nya, didekatkannya ada surga tempat tinggal. An-Najm 16-nya, Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Oke, Bang. An-Najm itu surah berapa? Abang ngeri-ngeri nih, 53. Bisa baca, iya bisa. Surah 53. An-Najm bisa masuk Islam nih. Surah 53 Bang, betul Bang? Ya, ayat dari 12 sampai 16 abang baca. Oke, tunggu ya. 12 sampai 18 ya Bang, sampai 18. Ya, sampai 18. Oke, sabarlah. Aku baca 12. Dari 11. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ayat 11. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya? Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Yaitu di Sidratul Muntaha. La ilaha illallah. Ya. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Sidratul Muntaha itu apa? Tunggu lu tanya kau, Sidratul Muntaha itu apa? Kenapa Bang? Sidratul Muntaha itu apa? Oke, Sidratul Muntaha itu Bang, kalau kita di Islam itu seperti pohon yang besar berada di langit ke-7. Oh, itu berarti dia naik pohon. Berarti apa kayak gini? Berarti Muhammad naik pohon. Lah kau bilang pohon Sidratul Muntaha. Gimana sih? Kan dia melihat Bang, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Oh, berarti Jibril di pohon. Apa nggak bisa pahamin? Ya, berarti Muhammad melihat Jibril di pohon, gitu. Ya pokoknya paling atas, paling tinggi pohon itu kok ya. Letter-letternya itu apa gitu Bang? Oke. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Sebenarnya Allah tidak pernah mengatakan ini pohon. Itu kan karangan kalian. Paham?
Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Apa kayak orang Israel Bang lama-lama Bang? Dengar dulu. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Jadi ini pohon, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Begitu. Oke, lanjut. Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha itu diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dia lihat dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihatnya sebagai tanda-tanda kebesaran, tanda kekuasaan Allah. Ya. Maha suci Allah dan segala apanya Bang? Firman-Nya. Itu kami di Islam Bang. Ya, dengar dulu. Maka apakah patut kamu orang musyrik menganggap berhala Lata'a dan La'uzza dan Manat yang ketiga yang kemudian sebagai anak perempuan Allah? Nah, sekarang kita lihat ayat 10. Gitu cara melihatnya kita lihat. Ayat 10 apa? Lalu disampaikannya wahyu kepadanya Muhammad. Saya nggak lihat ini Isra Misra. Di mana tertulis ini Isra Misra? Coba tunjukkan ayat berapa. Demi bintang ketiga terbenam. Ayat 1. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang kuat. Yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian ia mendekat pada Muhammad lalu bertambah dekat. Sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah dan lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada Muhammad. Tidak ada bicara Isra Mi'raj ini. Bang, Sidratul Muntaha itu tertinggi, itu tinggi maknanya Bang. Loh, memang maknanya tinggi. Sedangkan di hadis, bro, di sini tidak ada dikatakan dia terbang pakai burak. Tapi dia melihat. Tahu kau melihat? Tidak perlu terbang, dia melihat. Sementara surah yang kau buka tadi, surah 17 ayat 1, itu hanya perpindahan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bang, memang bagaimana Rasulullah bisa melihat surga? Kalau dia cuma memandang langit ke atas, kita manusia memandang langit ke atas bisa kelihatan surga, Bang. Berarti nabimu kalah dengan Andreas. Andreas bisa melihat Bapa di surga. Yohanes bisa melihat Bapa di surga. Kok Muhammad harus gimana bentuk bapaknya? Gimana bentuk bapaknya kalau dia bisa melihat bapaknya di surga? Loh, bentuknya gimana kita nggak tahu. Tapi dijelaskan sama dia kan? Kan dalam roh. Dijelaskan sama dia. Berarti dia ayah. Sekarang aku jelaskan. Memang Muhammad bisa menjelaskan bentuk Allah itu yang dijumpainya di Sidratul Muntaha. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Ada di dalam hadis ada 2 pendapat. Di mana Rasulullah hanya mendengar suara. Nah, di mana Rasulullah bisa melihat Allah ketika di Isra Mi'raj. Nah, kalau itu kita nggak mau terlalu jauh Bang, karena di Islam ada di dalam ayat Al-Quran, janganlah kamu berlebih-lebihan. Disitulah kita Islam ada batas. Bukannya hadis berlebih-lebihan. Bukan seperti kalian harus mencari, wah ini harus dapat nih. Ikan di laut aja ada ikan, tapi kalian nggak percaya karena nggak nampak. Nah, bukannya hadis berlebih-lebihan. Bukannya hadis berlebih-lebihan. Ya makanya itu kita nggak boleh. Makanya itu kita nggak boleh mempelajari hadis sampai berlebih-lebihan, Bang. Kenapa nggak boleh? Buktinya berarti salah dong penulis hadis itu. Al-Quran aja mengajarkan kita tidak boleh berlebihan. Allah sesungguhnya tidak suka kepada makhluk yang berlebihan. Bro, sebentar. Apa Bang? Al-Quran Al-Quran sampai kepala kaum botak tidak ada bercerita Muhammad sampai ke langit 1. Berjumpa dengan Adam. Tidak ada kan? Iya, nggak ada. Berarti ada kan, Bang? Bro, tunggu dulu, gantian dong. Muhammad melihat surga. Gantian. Boleh. Berarti hadismu berlebih-lebihan. Kalau kau bicara tentang tadi itu, tidak ada dibilang itu semua. Cuman dia melihat malaikat Jibril dalam wujud yang nyata di Sidratul Muntaha. Tidak ada dibilang mereka naik ke langit 1, ke langit 2, ke langit 3. Makanya aku bilang jangan kau percaya hadis, percayalah Al-Quran. Hadis itu karangan manusia yang tidak pernah dipalidasi Muhammad. Pahami itu, silakan. Kau percaya itu cerita hadis itu? Nih Bang, bukti kami tidak berlebihan kepada hadis. Ada hadis bilang, di dalam sumur ada bangkai, pakai air itu untuk berwudu. Kita tidak umat muslim, Bang. Kita belajar dari hadis bangkai. Allah hanya menyukai orang-orang yang bersih. Aku tidak nanya hadis bangkai. Kita bicara Sidratul Muntaha dulu. Tadi kan kau bilang berlebih-lebihan kalian percaya. Tidak. Kata siapa? Kok tidak? Percaya dengan hal berlebih-lebihan. Bro, makan aja kami Bang. Sebentar Bang, saya potong dulu sebentar. Kami aja makan Bang. Ketika sudah bersendawa,
itu lalu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita stop. Bro, kalau abang mau tahu. Kau tadi sudah buka Al-Quran, sudah kita baca baik-baik. Ada nggak semua cerita hadis itu di Al-Quran? Kan tidak ada. Karena tidak ada, artinya kan dilebih-lebihkan di hadis. Gimana sih? Hadis ini kan ada sanad mereka, ilmu mereka masing-masing, Bang. Ilmu agama mereka masing-masing, terutama ulama. Tafsir. Contoh kayak tadi. Rasulullah bisa melihat surga. Rasulullah bisa bertemu dengan Jibril di Sidratul Muntaha. Rasulullah dekat dengan tempat surga. Bro. Paham, Bang? Jadi makanya itu hadis memperjelas bahwa itulah Rasulullah. Dengar baik-baik. Sholat kepada Allah. Seperti itu, Bang. Kau itu nggak paham yang kumaksudkan. Rasulullah kau bilang. Di Al-Quran tidak dijelaskan naik ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Tiba-tiba Rasulullah bercerita tentang dia dibawa, dadanya dibelah, diambil isinya, dikasih ini, naik ke langit 1, 2, 3, dan 4. Berlebihan itu tulisan hadis, tulisan tangan manusia yang tidak pernah diverifikasi oleh Muhammad. Gak pernah, bro. Dan tidak ada jaminan di dalam. Sebentar. Dan tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan hadis terjaga dan terlindungi. Gak ada. Bang, kalau tidak ada di dalam Al-Quran ada, berpegang teguhlah kamu kepada taliku, kata Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Di mana itu tertulis? Hadis. Aduh, ya Allah. Coba buka ayat di Al-Quran. Al-Quran belum mengenal hadis. Hadis belum ditulis. Aduh, kalian tidak paham.